Terima kasih, Ibu Isna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu. Yang saya hormati Pak Pemuji, Bapak Dr. Andus Adijodya Uda MSc, juga selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tengah. Terima kasih Pak. Kemudian yang saya hormati Pak Iwayan Subinson ST selaku mentor dari saudara Al-Amin. Terima kasih Pak sudah hadir di tempat ini mendampingi Pak Al-Amin. Tentunya dengan kesibukannya hadir di tempat ini. Kemudian juga saya banggakan peserta saudara Al-Amin, PNS Latsana Angkatan 98, dan lebih khusus lagi kepada coach kita Ibu Risna SE. Ya, saya lihat yang baik hati, dengan semangat, ya, dengan senyumnya. Ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, tentunya kita memberikan kesempatan kepada Al-Amin untuk menyampaikan ya, rancangannya. Nanti sesudah itu disusul oleh Ibu Pawayan sebagai mentor dan selebihnya kepada Pak Penguji. Kalau bisa Pak Al-Amin dipersingkat ya penyajiannya. Ya. Terima kasih. Silakan Pak. Ya Pak, saya share screen Pak. Ya, langsung. Saya mulai Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan ke saya untuk memaparkan rancangan aktualisasi saya. Yang pertama, perkenalkan Bapak, nama saya Al-Amin Nurman. Instansi unit kerja saya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Jabatan Pemeriksa Jalan dan Jembatan. Di sini saya mengambil judul aktualisasi, yaitu kurang maksimalnya evaluasi penilaian pekerjaan fisik di lapangan. Latar belakang. Dalam pembuatan rancangan aktualisasi, penulis di sini mengidentifikasi isu-isu kritis yang ada di lingkungan kerja yang nantinya salah satu isu tersebut akan menjadi isu prioritas yang akan menjadi penuntun bagi penulis untuk melaksanakan kegiatan aktualisasi dengan selalu menerapkan nilai-nilai dasar PNS dalam melakukan kegiatan aktualisasi. Selama melaksanakan tugas di unit kerja bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Parigi Motong, ada beberapa isu yang penulis temukan yang menurut penulis perlu untuk ditindaklanjuti demi peningkatan kinerja pegawai Dinas PU-PRP Kabupaten Parigi Motong. Isu-isu tersebut diantaranya yang pertama koordinasi, yang kedua kedisiplinan, yang ketiga kompetensi, keempat evaluasi pekerjaan, dan yang kelima pengoperasian alat dan penggunaan media digital. Dari isu-isu tersebut, penulis melakukan penapisan isu menggunakan teknik tapisan isu antara lain APKL, yaitu kepanjangan dari aktual, problematik, kehalayakan, dan kelayakan. Terus tapisan isu yang kedua yaitu USG, Urgency, Serious, and Growth. Penilaian ini menandai pada kriteria yang ditetapkan untuk dicarikan gagasan pemecahan masalah. Untuk pemecahan masalah tersebut, terlebih dahulu menguraikan dan menjelaskan penyebab masalah tersebut dengan menggunakan diagram fishbone. Tujuan dari rancangan aktualisasi ini yaitu agar ASN atau PNS mampu memahami dan menunjukkan kemampuan untuk berpikir kritis serta penerapan kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungan kerja. Yang kedua, penerapan nilai-nilai dasar ASN guna membentuk ASN yang profesional dan berkarakter. Manfaat. Untuk manfaat yang diberikan dari pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini adalah
manfaat bagi penulis sendiri yaitu bisa membuka wawasan penulis sebagai seorang ASN untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, dan pemahaman mengenai tugas dan fungsi sesuai dengan jabatannya. Terus, manfaat bagi masyarakat yaitu sebagai tambahan atau bahan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai tugas dan fungsi seorang ASN sebagai pelayan masyarakat dan masyarakat sebagai penikmatnya, penikmat layanan gitu. Yang ketiga, manfaat bagi organisasi. Sebagai bahan masukan bagi unit organisasi untuk meningkatkan kinerja dan kompetensi pegawai. Terus, manfaat bagi pemerintah daerah yaitu sekaligus bisa membantu menjalankan visi dan misi pemerintah Kabupaten Parigi Motong sesuai dengan bidang dan jabatan. Analisis isu. Di sini terdapat 5 isu yang ditemukan dalam unit kerja di mana penulis bertugas dan dijelaskan apa permasalahannya. Di antaranya yaitu koordinasi. Koordinasi ini karena kurangnya koordinasi antara pegawai di unit kerja, di kantor maksudnya Pak, dengan mitra kerja di lokasi proyek ini pihak ketiga. Yang kedua, kedisiplinan. Kurangnya perangkat pendukung atau fasilitas penunjang pekerjaan, seperti fasilitas-fasilitas kerja kayak komputer dan perangkat keras lainnya. Kompetensi. Kurangnya tenaga ahli yang sesuai kualifikasi dan kompetensi kerja. Yang keempat, evaluasi pekerjaan. Kurang maksimalnya evaluasi penilaian pekerjaan fisik di lapangan. Jadi seperti monitoring, evaluasinya kurang detail, Pak. Yang kelima, pengoperasian alat dan penggunaan media digital. Kurang kecakapan dalam pengoperasian alat dan penggunaan media digital. Kalau biasa kita bilang gaptek begitu, Pak. Nah, terus dengan metode APKL, ini di bawah tabelnya, Pak, kita dapatkan beberapa isu yang benar-benar terjadi dan dengan melihat permasalahan yang tentunya dengan memperhatikan tingkat aktual, problematik, kehalayakan, dan layak dari isu yang ditemukan di lingkungan unit kerja saat ini. Sehingga penulis bisa menentukan isu yang menjadi prioritas yang selanjutnya akan diidentifikasi dan dicarikan solusi penyelesaiannya. Nah, ini ada tabel analisis isu teknik APKL. Ada 5 permasalahan, Pak. Yang pertama di sini saya masukkan yang tadi koordinasi, yaitu kurangnya koordinasi antara pegawai di unit kerja dengan mitra kerja di lokasi proyek. Ini untuk aktualnya saya berikan poin 5, problematiknya 4, kehalayakannya 4, dan layaknya 4. Total nilainya 17. Di sini yang kedua ada kurangnya perangkat pendukung atau fasilitas penunjang pekerjaan. Di sini poin aktual saya kasih poin 5, problematiknya 5, kehalayakan 4, dan layak 19. Terus yang ketiga, masalah kurangnya tenaga ahli yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi. Untuk aktualnya saya berikan poin 5, problematiknya 5, kehalayakannya 5, dan layaknya 5. Jadi total poinnya 20. Yang keempat, kurang maksimalnya evaluasi penilaian pekerjaan fisik di lapangan. Ini poin aktualnya juga saya berikan poin 5, problematik 5, kehalayakan 5, dan layak 20. Layaknya 5 dan total nilainya 20. Yang kelima di sini, Pak, masalah kurangnya kecakapan dalam pengoperasian alat dan penggunaan media digital. Ini poin aktual 4, problematiknya 4, kehalayakan 4, dan layaknya 4. Jadi poinnya 16. Dari 5 permasalahan ini, saya ambil 3 besar permasalahannya, Pak, yaitu yang kurangnya tenaga ahli, kurang maksimal evaluasi, serta kurangnya perangkat pendukung, ya. Dan itu poinnya 20, 20, dan 19. Oke. Nah, ini. Dari beberapa isu di analisis teknik APKL tadi itu, Pak. Pak Almin, saya salah. Langsung ya, Pak, aja poinnya, langsung total poinnya langsung masuk ke core isunya, baru langsung. Tidak usah lagi di apa nilai-nilai poinnya ya, supaya ya, singkat. Pak. Ya, Pak. Oke. Ya, Pak. Langsung. Ya. Ya, untuk teknik tapisan USG, Pak, saya berikan poin tertinggi yang evaluasi pekerjaan itu total poin 15, dan itu yang saya angkat jadi core isunya. Adapun penyebab-penyebabnya itu, Pak, ya yang saya ambil untuk diselesaikan sesuai dengan jabatan dan tupoksi saya sebagai
pemeriksa jalan dan jembatan, yaitu karakteristik dari material. Nah, dampak dari isu tersebut dari unit kerja adalah proses evaluasi bobot pekerjaan yang kurang maksimal, pemberian arahan yang tidak baik, dan pembuatan keputusan yang tidak maksimal juga, sehingga mengakibatkan lambatnya proses penilaian pekerjaan. Nah, hal tersebut dapat diselesaikan dan diperbaiki dengan gagasan yang saya dapatkan, yaitu memaksimalkan proses survei, pengambilan data lapangan, dan desain rencana. Di sini ada rencana kegiatan aktualisasi, mulai dari kegiatan, tahapan kegiatan, dan outputnya. Karena ruang PowerPoint-nya sempit, Pak, jadi saya tidak turut memasukkan untuk keterkaitannya dengan berakhlak. Saya yang pertama, kegiatan pertama yaitu konsultasi dengan mentor. Tahapan kegiatannya itu mempersiapkan materi, menyampaikan rancangan, meminta saran, dan persetujuan. Dan outputnya tersedia bahan materi, mentor mengetahui rencana kegiatan, serta saran dan persetujuan dari mentor. Terus, tahapan kegiatan yang kedua yaitu membuat rencana survei dan format pengambilan data. Di sini saya mengambil dua tahapan kegiatan, yaitu mencari referensi terlebih dahulu, setelah itu merancang format pengambilan data dari referensi yang saya temukan. Output dari tahapan kegiatan itu ialah tersedianya referensi, rencana, format pengambilan data, dan kemudian format pengambilan datanya tersedia. Terus tahapan kegiatan yang ketiga, melaksanakan survei dan pengambilan data. Di sini ada 3 tahapan kegiatan. Yang pertama, melakukan koordinasi dengan pimpinan. Terus setelah dengan pimpinan ke lapangan dan melakukan koordinasi dengan masyarakat sekitar yang akan dilaksanakan proyek atau pekerjaan. Misalnya pekerjaan jalan. Kebetulan saya akan melaksanakan pengawasan dan pekerjaan jalan di ruas Tindaki Nambaru yang jadi lokus untuk aktualisasi ini, Pak. Jadi saya mengambil datanya di ruas Tindaki Nambaru, Parigi Selatan. Nah, output dari tahapan-tahapan kegiatan yaitu pemimpin mengetahui kegiatan yang akan saya laksanakan. Yang kedua, masyarakat sekitar dari lokasi kegiatan saya mengetahui bahwa di situ ada kegiatan dan bisa berinteraksi dengan saya, mungkin untuk menambahkan apakah ada tambahan mungkin saran begitu, Pak. Terus yang ketiga, terdapat data hasil survei lapangan. Kegiatan yang keempat, yang terakhir, yaitu evaluasi hasil survei dan desain rencana, di mana ada 3 tahapan yang saya masukkan di sini. Yang pertama, mempersiapkan data dan hasil survei. Yang kedua, menyampaikan hasil survei dan desain rencana. Yang ketiga, maaf, Pak, meminta saran dan persetujuan pimpinan serta mentor terkait hasil survei dan desain rencana. Dari ketiga tahapan tersebut ada 3 outputnya. Yang pertama yaitu tersedianya data hasil survei, hasil olah datanya. Terus yang kedua, pemimpin mengetahui hasil olah data dan dari desain rencana. Yang ketiga, memperoleh saran dan persetujuan dari desain rencana tersebut. Nah, di sini ada jadwal tentatif kegiatan aktualisasi, Pak. Yang dari kegiatan yang pertama yaitu konsultasi dengan mentor, saya jadwalkan pada minggu kedua bulan Mei, begitu selesai dari Zoom meeting ini, Pak, distance learning. Nah, terus kegiatan yang kedua yaitu membuat rencana survei dan format pengambilan data. Saya plot masih di bulan Mei, tapi di minggu ketiga. Nah, untuk kegiatan yang ketiga, melaksanakan survei dan pengambilan data itu di bulan Mei juga, di akhir bulan Mei, di minggu keempat. Nah, untuk evaluasi dan survei, hasil evaluasi survei dan desain rencana itu di bulan Juni. Bulan Juni sebelum masuk masa waktu klasikal. Itu. Sekian dan terima kasih, Pak.
Mic-nya Pak Wahab. Baik Pak Amin ya, terima Ya, kasih sudah menyampaikan rancangannya. Tentu selanjutnya kami ya persilakan dengan hormat Pak Iwayan untuk memberikan penguatan atau dukungan yang tentunya akan dilakukan oleh Pak Alamin. Setuju atau tidak setuju? Silakan Pak Iwayan, kesempatan beri. Kasih agak terasa dikit suaranya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Siang saya hormati Bapak penguji. Saya kurang jelas lihat nama-namanya ini Pak. Mohon maaf. Untuk problem yang diangkat oleh Saudara Pak Amin, saya merasa bersyukur sekali karena selama kita melaksanakan kegiatan di Dinas PUPR ini, banyak hal-hal yang perlu ada pekerjaan tambah kurang. Dalam hal ini perencanaan yang kurang mahal. Dalam hal ini berarti kurangnya koordinasi antara perencana dengan yang mempunyai kegiatan tersebut. Contoh dari pihak kita, tentunya dari pihak Dinas PUPR. Dalam hal ini perlu adanya pada saat pelaksanaan pekerjaan, biasanya sementara berjalan pekerjaan terjadilah CO di jalan CCO. Ada pekerjaan tambah kurang lagi. Nah, hal itulah yang sebenarnya kita harus hindari, apalagi CO-nya sampai sangat mendasar sekali. Contoh, dalam satu ruas pekerjaan jalan, sebelum direncanakan, seharusnya ada survei lapangan dulu. Survei lapangan dalam hal ini, contoh dalam ruas tersebut ada deker yang perlu diperbaiki, ya kita masukkan memang pada saat perencanaan. Jangan cuma jalannya top, setelah kita laksanakan jalannya, pekerjaan jalannya, ternyata dekernya perlu diperbaiki. Nah, hal-hal beginilah yang perlu kita antisipasi lebih awal supaya rencana kerja itu tidak terlanjur banyak CO-nya. Nah, tetap memang CO tidak bisa dihindari. Contoh pada saat perencanaan mungkin setahun lalu perencanaannya dilaksanakan tahun sekarang, tapi dalam proses perjalanan waktu itu mungkin ada banjir, mungkin tergerus badan jalannya. Nah, itu yang perlu kita perbaikan, itu yang memang harus di-CO. Tapi kalau hal-hal mendasar seperti deker, plat deker yang sudah ada dan perlu diperbaiki, itu harus ada perencanaannya memang dari awal. Nah, hal-hal demikianlah yang sering terjadi, makanya kebetulan Pak Amin juga siap untuk memberi masukan di dalam tulisannya itu sebaiknya seperti itu supaya untuk evaluasi kita di PUPR ke depan. Jadi cukup sekian Bapak, terima kasih atas kesempatan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih Pak Awayan yang sudah memberikan dukungan penguatan. Ya, dengan bukan sudah hadir bersama-sama kita di room ini. Tentunya dengan sibuk dengan beberapa pekerjaan fisik Pak di lapangan, Bapak masih bisa bersama-sama kita. Selanjutnya kami silakan dengan hormat Pak Penguji Bapak Dr. Hadi Joyo untuk menyampaikan masukan atau koreksi dengan apa yang akan dilakukan oleh Pak Alamin. Silakan Pak, izin Pak. Baik, terima kasih Pak Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Abdul Wahab Harmain selaku coach hari ini, Pak Iwayan Robinson, Sarjana Teknik. Selamat pagi Pak, Om Swastiastu, sehat selalu. Yang saya banggakan host kita Ibu Lisna ya, dan yang saya banggakan pula peserta latsar hari ini Pak Alamin Ya, Pak. Murman ST.
Iya, rancangan aktualisasi ini membicarakan tentang proyek, Ya, Pak. itu memeriksa proyek di Lobang Kurung. Lobang Kurung itu naik perahu, kira-kira kalau Anyor sampai di Ternate gitu orang. Gitu. Jadi lihat-lihat, teringat ini memeriksa, apalagi Pak Mentor, Pak Komang bilang ada pekerjaan tambah kurang. Ini bawah. Dulu kalau CCO kan, Siap. kalau CCO daging bagus. Iya. Oke ya. Tapi itu hanya pengantar aja ya. Saya melihat ada beberapa saran ini, Ya, Pak. masukan ke saudara Alamin. Yang pertama, saya lihat masih kurang maksimalnya evaluasi penilaian pekerjaan fisik di lapangan. Saya lihat yang pertama semua masih dalam bentuk pernyataan negatif. Artinya masih dalam bentuk core issue, belum dalam bentuk gagasan. Ya, nanti dicatat saja, belum dalam bentuk gagasan, ide dan pemecahan masalahnya. Yang kedua, karena masih dalam bentuk core issue, sehingga saya lihat tidak fokus ya, belum fokus dan kurang jelas lokusnya. Nah, dalam rancangan saudara, yang dimaksudkan dengan pekerjaan fisik di lapangan adalah pekerjaan fisik berupa jembatan dan jalan. Iya, Pak. Ya, itu berarti fisik jembatan dan jalan lingkup Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Parigi Motong ya, itu dicantumkan. Kemudian yang berikutnya pada gagasan ide saudara itu di halaman berapa tadi? 19 ya. Itu harus memaksimalkan proses survei ya, pengumpulan data dan desain rencananya. Ya. Sehingga saya menyarankan bahwa gagasan ide harus disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan dan tahapannya ya. Yang berikutnya pada rencana kegiatan aktualisasi itu saya menyarankan kepada saudara untuk konsultasi dengan mentor. Itu konsultasi dengan mentor itu jangan dimasukkan dalam kegiatan, tapi dia adalah bagian dari tahapan. Hampir semua teman-teman dari kemarin saya melihat bahwa konsultasi mentor itu menjadi kegiatan, padahal sebenarnya itu bagian dari tahapan. Ya, nanti catat itu saran-saran saya. Yang saya ingin menanyakan kepada saudara tentang nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam sila pertama dalam Pancasila. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Dalam Pancasila nilai-nilai ASN yang ada di Pancasila, yang pertama sila ketuhanan yang Maha Esa, berakhlak. Dalam nilai berakhlak sendiri, nilai-nilai Pancasila itu ada ada nilai-nilai berakhlak yang masuk dalam sila-sila Pancasila seperti keadilan sosial, yaitu harmonis. Ya, sila pertama saja, sila pertama, Alamin. Sila pertama saja ya. Apa? Ada di sila pertama itu ada nilai apa di dalamnya? Ketuhanan yang Maha Esa itu, Pak. Oke, sudah cukup nilai ketuhanan ya. Ya, terima kasih ya, Alamin. Jangan urus terus. Apalagi CCO itu diurus terus. Urus juga nilai-nilai akhlak dalam Pancasila ya.
Oke. Ya, ke Tuhan. Terima kasih, Ya, ke Tuhan. Pak. Ya, makasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Santi Om. Ya, Pak. Terima kasih Pak ya, Pak Penguji, juga Pak Alamin, tolong dicatat ditindaklanjuti saran dari Pak Penguji ya. Ya, Pak, sudah saya catat. Ya, dari gagasan saudara, ya, nanti kita coba diskusikan lagi ya, untuk pendalaman lagi lebih supaya masuk pada gagasan. Baik Pak Penguji, terima kasih atas masukan dan koreksinya, dan juga Pak Wayan yang sudah hadir bersama-sama kita. Nah, memang kalau saya dengan Pak Kaban ini, kita ini mantan dari inspektorat Pak. Ini dulu pemeriksa. Jadi kalau sudah bicara fisik ini, ya kadang-kala ya itu tadi. Seperti itu apa yang saya bilang Pak Kaban ya. Jadi juga Pak Alamin ya. Ya, Pak. Ya, semangat ya, sukses ya. Juga Pak Wayan. Selanjutnya di bidang kurangnya, mohon maaf, dan saya serahkan kembali kepada Ibu Risna. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Penguji untuk masukan dan sarannya, dan juga kepada Bapak Mentor. Terima kasih Pak sudah memberikan penguatan terhadap Pak Alamin. Pak Alamin, terima kasih. Sukses dia. Ya. Oke, silakan untuk klip. Langsung Kita stop ke peserta. recording, Bu. Ya, stop recording. Kita ke peserta yang berikutnya.